Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu mustajab untuk berdoa. Inilah 11 waktu yang tepat untuk berdoa. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan coba membahas terkait waktu mustajab dalam berdoa. Mustajab adalah isim ma'ful dari kata istajabah yang artinya dijawab, diterima atau dikabulkan. Sungguh berbeda Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya. Dia Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Lihatlah manusia, ketika ada orang meminta sesuatu darinya, ia merasa kesal dan berat hati. Sedangkan Allah Ta'ala mencintai hamba yang meminta kepadanya, sebagaimana perkataan seorang penyair. Allah murka kepada orang yang enggan meminta kepadanya. Sedangkan manusia ketika diminta, ia marah. Allah mencintai hamba yang berdoa kepadanya, bahkan karena cintanya, Allah memberi bonus berupa ampunan dosa kepada hambanya yang berdoa. Allah Ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "Wahai manusia, selagi engkau berdoa dan berharap kepadaku, aku mengampuni dosamu dan tidak aku pedulikan lagi dosamu." Hadis riwayat Tirmizi. Sungguh Allah memahami keadaan manusia yang lemah dan senantiasa membutuhkan akan rahmat-Nya. Manusia tidak pernah lepas dari keinginan yang baik maupun yang buruk. Bahkan jika seseorang menuliskan segala keinginannya di kertas, entah berapa lembar akan terpakai. Maka kita tidak perlu heran jika Allah Ta'ala melaknat orang yang enggan berdoa kepadanya. Orang yang demikian oleh Allah Azza wa Jalla disebut sebagai hamba yang sombong dan diancam dengan neraka jahanam. Allah Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian." Sungguh, orang-orang yang menyombongkan diri karena enggan beribadah kepadaku akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran Surat Ghafir ayat 60. Ayat ini juga menunjukkan bahwa Allah Maha Pemurah terhadap hambanya. Karena hambanya diperintahkan berdoa secara langsung kepada Allah tanpa melalui perantara, dijamin akan dikabulkan. Sungguh, Engkau Maha Pemurah ya Rob. Di antara usaha yang bisa kita upayakan agar doa kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala adalah dengan memanfaatkan waktu-waktu tertentu yang dijanjikan oleh Allah bahwa doa ketika waktu-waktu tersebut dikabulkan. Di antara waktu-waktu tersebut adalah: pertama, ketika sahur atau sepertiga malam terakhir. Waktu mustajab untuk berdoa yang pertama adalah ketika sahur atau sepertiga malam terakhir. Allah Ta'ala mencintai hambanya yang berdoa di sepertiga malam yang terakhir. Allah Ta'ala berfirman tentang ciri-ciri orang yang bertakwa, salah satunya, ketika waktu sahur akhir-akhir malam, mereka berdoa memohon ampunan. Quran Surat Ad-Dhariyat ayat 18. Sepertiga malam yang paling akhir adalah waktu yang penuh berkah. Sebab pada saat itu, Rob kita Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia dan mengabulkan setiap doa hambanya yang berdoa ketika itu. Rasulullah SAW bersabda, Rob kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir pada setiap malamnya. Kemudian berfirman, orang yang berdoa kepadaku akan kukabulkan. Orang yang meminta sesuatu kepadaku akan kuberikan. Orang yang meminta ampunan dariku akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari hadis ini jelas bahwa sepertiga malam yang akhir adalah waktu yang dianjurkan untuk memperbanyak berdoa. Lebih lagi di bulan Ramadan. Bangun di sepertiga malam akhir bukanlah hal yang sangat berat. Bukanlah hal yang berat lagi karena bersamaan dengan waktu makan sahur. Oleh karena itu, manfaatkanlah sebaik-baiknya waktu tersebut untuk berdoa. Kedua, ketika berbuka puasa. Waktu berbuka puasa pun merupakan waktu yang penuh keberkahan dan merupakan salah satu waktu mustajab untuk berdoa.
karena di waktu ini manusia merasakan salah satu kebahagiaan ibadah puasa, yaitu diperbolehkannya makan dan minum setelah seharian menahannya. Sebagaimana hadis, orang-orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka puasa dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Robnya kelak. Hadis riwayat Muslim. Keberkahan lain di waktu berbuka puasa adalah dikabulkannya doa orang yang telah berpuasa. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 3 doa yang tidak tertolak. Doanya orang yang berpuasa ketika berbuka, doanya pemimpin yang adil, dan doanya orang yang terzolimi. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban. Oleh karena itu, jangan lewatkan kesempatan baik ini untuk memohon apa saja yang termasuk kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. 3. Ketika malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran. Malam ini lebih utama dari 1000 bulan, sebagaimana firman Allah Ta'ala. Malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Quran Surat Al-Qadar ayat 3. Pada malam ini dianjurkan memperbanyak ibadah, termasuk memperbanyak doa, sebagaimana yang diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Aku bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, menurutmu apa yang sebaiknya aku ucapkan jika aku menemukan malam Lailatul Qadar?" Beliau bersabda, "Berdoalah, Allahumma innaka afun karim, tuhibul afwa fa'fu ani." Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan menyukai sifat pemaaf, maka ampunilah aku. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, At-Tirmizi. Pada hadis ini, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha meminta diajarkan ucapan yang sebaiknya diamalkan ketika malam Lailatul Qadar. Namun ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan lafal doa. Ini menunjukkan bahwa pada malam Lailatul Qadar dianjurkan memperbanyak doa, terutama dengan lafal yang diajarkan tersebut. Keempat, ketika azan berkumandang. Selain dianjurkan untuk menjawab azan dengan lafaz yang sama, saat azan dikumandangkan pun termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa tidak tertolak pada 2 waktu, atau minimal kecil kemungkinan tertolaknya, yaitu ketika azan berkumandang dan saat perang berkecamuk, ketika kedua kubu saling menyerang. Hadis riwayat Abu Daud. Kelima, di antara azan dan iqomah. Waktu jeda antara azan dan iqomah adalah juga merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa. Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, doa di antara azan dan iqomah tidak tertolak. Hadis riwayat Tirmizi. Dengan demikian, jelaslah bahwa amalan yang dianjurkan antara azan dan iqomah adalah berdoa. Keenam, setelah sholat wajib. Membaca doa setelah sholat 5 waktu atau sholat fardu, salah satu hal yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi setiap umat muslim. Menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, doa-doa yang dipanjatkan setiap selesai sholat fardu, insya Allah mustajab. Sebagaimana hadisnya berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya perihal doa yang paling didengar, yaitu doa yang paling dekat dengan ijabah menjawab adalah doa di tengah malam dan setelah sholat 5 waktu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Oleh karena itu, selepas menunaikan sholat fardu 5 waktu, jangan langsung terburu-buru pergi. Setidaknya menyempatkan diri terlebih dahulu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Di hari Jumat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang hari Jumat, kemudian beliau bersabda, di dalamnya terdapat waktu, jika seorang muslim berdoa ketika itu, pasti diberikan apa yang ia minta.
Lalu beliau mengisyaratkan dengan tangannya tentang sebentarnya waktu tersebut. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari ketika menjelaskan hadis ini, beliau menyebutkan 42 pendapat ulama tentang waktu yang dimaksud. Namun secara umum terdapat 4 pendapat yang kuat. Pendapat pertama, yaitu waktu sejak imam naik mimbar sampai selesai sholat Jumat berdasarkan hadis. Waktu tersebut adalah ketika imam naik mimbar sampai sholat Jumat selesai. Hadis riwayat Muslim. Pendapat ini dipilih oleh Imam Muslim, An-Nawawi, Al-Qurtubi, Ibnul Arabi, dan Al-Baihaqi. Pendapat kedua, yaitu setelah asar sampai terbenamnya matahari. Berdasarkan hadis, dalam 12 jam hari Jumat ada satu waktu. Jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla, pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Daud. Pendapat ketiga, yaitu setelah asar namun di akhir-akhir hari Jumat. Pendapat keenam, yaitu juga dikuatkan oleh Ibnu Hajar sendiri, yaitu menggabungkan semua pendapat yang ada. Ibnu Abdil Bar berkata, dianjurkan untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa pada 2 waktu yang disebutkan. Dengan demikian, seseorang akan lebih memperbanyak doanya di hari Jumat, tidak pada beberapa waktu tertentu saja. 8. Ketika turun hujan. Hujan adalah nikmat Allah Ta'ala. Oleh karena itu, tidak boleh mencelanya. Sebagaimana orang merasa jengkel dengan turunnya hujan, padahal yang menurunkan hujan tidak lain adalah Allah Ta'ala. Oleh karena itu, daripada tenggelam dalam rasa jengkel, lebih baik memanfaatkan waktu hujan untuk berdoa, memohon apa yang diinginkan kepada Allah Ta'ala. Karena ketika turun hujan merupakan waktu mustajab untuk berdoa. Doa tidak tertolak pada 2 waktu, yaitu ketika azan berkumandang dan ketika hujan turun. Hadis riwayat Al-Hakim. 9. Hari Rabu antara zuhur dan asar. Sunnah ini belum diketahui oleh kebanyakan kaum muslimin, yaitu dikabulkannya doa di antara sholat zuhur dan asar di hari Rabu. Ini diceritakan oleh Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Nabi SAW berdoa di Masjid Al-Fatah 3 kali, yaitu hari Senin, Selasa, dan Rabu. Pada hari Rabulah doanya dikabulkan, yaitu di antara 2 sholat. Ini diketahui dari kegembiraan di wajah beliau. Berkata Jabir, tidaklah suatu perkara penting yang berat pada saya, kecuali saya memilih waktu ini untuk berdoa, dan saya mendapati dikabulkannya doa saya. Dalam riwayat lain, pada hari Rabulah doanya dikabulkan, yaitu di antara sholat zuhur dan asar. Hadis riwayat Ahmad. 10. Ketika hari Arafah. Hari Arafah adalah hari ketika para jamaah haji melakukan wukuf di Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Pada hari tersebut dianjurkan memperbanyak doa, baik bagi jamaah haji maupun bagi seluruh kaum muslimin yang tidak sedang menunaikan ibadah haji. Sebab Rasulullah SAW bersabda, doa yang terbaik adalah doa ketika hari Arafah. Hadis riwayat At-Tirmizi. 11. Ketika meminum air Zam-Zam. Rasulullah SAW bersabda, khasiat air Zam-Zam itu sesuai niat peminumnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Demikian uraian mengenai waktu mustajab untuk berdoa yang paling dianjurkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengabulkan doa-doa kita dan menerima amal ibadah kita. Amin ya robbal alamin. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.